Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bliwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ardi menatap Hidan biasa saja. Ia belum mengeh jika di hadapannya itu adalah orang yang paling dekat dengannya semasa SMA dulu. Ardi tersenyum kejut melihat Hidan menatapnya tanpa berkedip. Ia jadi kikuk karena merasa aneh dengan gerik-gerik Hidan. Ardi segera berjalan meninggalkannya. "Ardi, kaukah itu?" Teriakan Hidan membuat langkah Ardi terhenti. Ardi terhenyak. Ia menoleh pelan kepada Hidan. Hidan segera turun dari motor dan memeluk Ardi begitu erat. Untuk melampiaskan segala kerinduan yang terpendam selama belasan tahun lamanya, Ardi masih kebingungan. Hidan pun melepas pelukannya dan memegang kedua tangan Ardi sambil tersenyum lebar. "Apa kau lupa denganku? Ini aku Hidan." "Crazy Ball bro," seru Hidan. Di kalimat terakhir ia mengucapkan nama tim basket mereka dulu. Ardi terbelalak, seketika ia ikut tersenyum lebar. Ia menarik tubuh Hidan dan memeluknya lagi. Ardi menangis haru. Begitupun dengan Hidan. "Lu gendut dan udah bercambang sekarang. Makanya gue sempat gak kenalin lu. Kurang asem lu. Lu dari mana aja bro? Semenjak kakak lu meninggal, lu udah gak pernah kelihatan." Tanya Hidan sambil menepuk lengan Ardi dengan keras, karena sebal sahabatnya itu menghilang begitu lama. "Gue habis liburan bro." "Liburan dari mana? Emangnya di sekitaran sini ada tempat liburan? Lu bercanda ya?" "Lu tahu aja dah. Ceritanya panjang. Nanti gue ceritain. Tapi gue bilang minta bantuan lu gak? Anterin gue ke rumah seorang. Soalnya gue gak punya ongkos buat naik angkot." "Santai bro. Gak usah memelas gitu. Ayo naik," ajak Hidan. "Ini anak lu Dan. Mirip mantan lu si Vini. Bukannya dulu lu pacaran sama Trisa?" "Hahaha, iya. Gue jadinya nikah sama Vini bukan Trisa. Soalnya gue masih gamon. Kenalin, namanya Karim Abdul Jabbar," jawab Hidan. Anaknya itu pun meraih tangan Ardi dan mencium punggung tangannya. "Waduh bro, parah sih lo. Nama anak lu keren juga. Nama pebasket terkenal. Kan gue udah pernah bilang kalau gue punya anak cowok bakalan tak kasih nama itu. Ya udah, ayo naik Karim. Kamu depan saja." Di perjalanan mereka begitu banyak bercerita. Hidan merasa iba mendengar kisah hidup Ardi yang amat memilukan hati. Dan semenjak Ardi keluar dari tim basketnya di SMA, Crazy Ball juga tidak pernah berkembang dan tidak lolos ke tahap internasional. Karena Ardi adalah kapten di tim itu. Dan hanya dia yang bisa membuat Crazy Ball semakin hebat. Beberapa menit kemudian mereka sudah masuk di desa Ardi. Sama seperti dulu. Jika ingin ke rumah Bahar pasti harus melewati rumahnya dulu. Ia memandangi rumah itu cukup lama hingga sudah tak terlihat lagi. Rupanya rumah itu masih seperti yang dulu, batin Ardi. "Stop di sini Dan. Thanks ya bro," seru Ardi seraya turun dari motor. "Iya dik, tapi tunggu bentar." Hidan buru-buru turun dari motor dan membuka jok motornya. Ia mencari sebuah pulpen dan secari kertas di dalam sana. Lalu ia tuliskan nomor teleponnya. "Ini dik, kalau ada apa-apa tinggal telepon aja. Mana tahu gue bisa bantu." "Ya udah kalau gitu, gue cabut dulu ya," pamit Hidan sambil memberikan secari kertas tadi kepada Ardi. Ardi manggut-manggut. Ia mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Hidan karena sudah ingin direpotkan olehnya. Ardi terus melihat sahabatnya itu pergi sampai Hidan sudah tak terlihat lagi. Setelah itu barulah ia berjalan menuju rumah Bahar. Ketika sudah berada di depan pintu, ia cukup lama berdiam diri di sana. Ia ragu untuk mengetuknya. Takut jika Bahar akan mengusirnya, tapi ia tepis dulu prasangka buruknya itu. Ia segera mengetuk pintu dengan pelan secara berulang kali, sampai pintu terbuka. Hanya beberapa detik setelah mengetuk, pintu itu pun terbuka. Ardi mengangkat kepalanya melihat siapa yang membukakan pintu untuknya. Mata Ardi membulat. Ia memandang wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ardi jadi salah tingkah. "Selin," ucap Ardi dengan senyuman. Ia tak menyangka bocah SD itu sudah begitu dewasa sekarang.
Kakak yang waktu itu kan? Tanya Selin memastikan. Ardi mengangguk cepat. Bapaknya ada? Ada, cuman bapakku sudah tak seperti dulu, jawab Selin dengan raut wajah sedih. Memangnya ada apa? Om Bahar sakit? Begitulah. Yaudah kak, kakak masuki. Selin pun memberikan jalan kepada Ardi. Ketika masuk, Ardi tak lupa mengucapkan salam. Di dalam terdengar ada orang yang menjawab salamnya. Zidan dan Ismi tersenyum melihat kedatangan Ardi di rumah mereka. Sesampainya ia di dekat Ismi dan Ardi, matanya bergerak kanan kiri melihat sejumlah makhluk gaib yang di sekitaran mereka. Makhluk gaibnya itu pun bukan kunti maupun pocong, melainkan hantu yang pernah ia lihat di rumahnya, yaitu jin yang menggunakan penutup kepala dari kain putih. Apa yang mereka buat di sini? Ardi ngebatin. Wih, udah bebas kak, ucap Zidan. Iya nih, gak tahu kenapa masa tahananku dipercepat, balas Ardi seraya salim pada Ismi. Mereka bertiga, Zidan, Ismi, dan Bahar tengah berada di ruang TV. Di sana Bahar terlihat sedang tertidur, seperti yang dikatakan Selin tadi. Bapaknya lagi sakit. Om Bahar sakit apa tante? Ismi menatap sayu Ardi. Wajahnya yang sudah mengeriput itu tampak begitu lusuh, seperti seseorang yang habis bersedih dalam waktu yang lama. Lumpuh. Dia juga tidak bisa berbicara, jawab Ismi begitu lamban. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan sakitnya tante? Emang ada riwayat penyakitnya tante? Nggak ada. Dia tiba-tiba saja ditemukan pingsan di dalam kamar mandi. Sadar-sadar sudah lumpuh. Sudah dibawa ke rumah sakit juga. Katanya bukan stroke ataupun penyakit serius lainnya. Sepertinya sudah 10 tahun dia seperti ini, jelas Ismi. Kata penduduk sini, bapakku kena kutukan dari jin peliharaan keluarga kakak, celetuk Selin. Ardi yang mendengar itu seketika bersedih. Ia kembali merasa begitu bersalah, sudah melibatkan orang lain dalam masalahnya. Walaupun Selin tak bermaksud untuk menyinggung, tetapi kalimat itu berhasil membuat hati Ardi remuk. Apa tidak pernah dibawa ke tempat ruqyah? Tidak pernah, saut Selin. Loh, kenapa? Kami bertiga pernah diancam oleh jin berkerudung putih yang wajahnya tengkorak dan dipenuhi belatung. Jikalau kami berani membawa bapak ke tempat ruqyah, ia tidak segan-segan mencelakai seluruh orang di desa ini, lirik Selin. Sialan, kalau begitu biar aku yang membawa Om Bahar. Jangan kak, nanti orang des. Tenang saja, akan kupastikan semua baik-baik saja, aku janji, potong Ardi. Mereka bertiga diam dan saling bertatap-tatapan. Mereka terlihat merasa ragu dengan ucapan Ardi barusan. Kalian tidak usah ragu, aku punya penjaga yang kuat daripada mereka. Kita harus fokus dulu untuk kesembuhannya, ucap Ardi mencoba meyakinkan. Baiklah kak, kami serahkan padamu. Tolong jangan kecewakan kami, karena ini menyangkut nyawa penduduk desa ini. Balas Selin cukup berat rasanya. Ia menyetujui ucapan Ardi, tapi ia berpikir apa salahnya dicoba dulu. Aku berjanji, ujar Ardi dengan wajah yang begitu serius. Aku juga ingin menanyakan sesuatu. Apa kalian sudah menemukan alamat kakak kalian? Belum. Entah kemana dia sekarang. Semoga baik-baik saja. Oh begitu. Aku punya usulan. Bagaimana kalau nanti Om Bahar sudah sembuh, kita mencari bersama-sama kakakmu itu? Karena aku sangat butuh informasi dari Raffi, suaminya. Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Iya kak, aku setuju. Oh iya, barang-barang yang kakak titipkan pada bapakku hari itu masih tersimpan rapi di dalam lemari bapak. Kecuali kunci kos, itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Pakaian dari kos kakak ada di kamarku, dan motor kakak ada di belakang rumah, jelas Zidan. Aku kira Om Bahar sudah menjualnya. Tidak, Papa tidak mau menjual semuanya selagi kakak masih hidup. Oh iya, maafkan bapakku yang pernah ikut mendukung Om Didin untuk memfitnah kakak. Karena Om Didin mengancam bapakku waktu itu. Katanya bantu aku untuk memfitnah Ardi. Jika tidak, anak Musira akan dalam bahaya, ucap Zidan.
Hah? Apa hubungannya Om Didin dengan Zira? Nah itu dia yang Bapak tidak mengerti. Karena sudah takut akan ancamannya, dengan berat hati Bapak juga ikut memfitnahmu. Bapak berulang kali bertanya, apa hubungannya dengan kakakku Zira? Tetapi Om itu tetap kekeh tak mau menjawab. Alis Ardi bertautan. Ia terlihat berpikir keras. Ia coba pasang satu persatu kepingan puzzle-nya yang sempat tertunda. Namun ia masih kebingungan. Kasus ini sangat rumit. Ia harus menemukan akar masalah ini dulu, karena itu adalah jawaban dari semua ini. Apakah Om Didin masih ada di sini? Kami sudah lama tidak bertemu dengannya. Mungkin sudah 1 tahun atau bahkan lebih. Kata orang juga dia sudah tak bekerja di DPU, jawab Selin. Kalau begitu, kalian tahu tempat ruqyah yang terbaik di sini? Di dekat sini tidak ada, hanya ada di kota. Kakak istirahat saja dulu di sini, sambung Selin. Maaf telah merepotkan kalian. Aku berjanji akan melepaskan kesialan ini dari keluarga kalian, tekad Ardi. Di malam hari semua orang sudah tertidur kecuali Ardi. Pikirannya masih terus digerayangi oleh pertanyaan-pertanyaan dari masalah ini. Ia harus segera menemukan Raffi. Jangan banyak melamun, nanti dirasuki budaknya Aput. Celutukan Rahas membuat Ardi terkejut. Aku sangat bosan melihatmu memikirkan itu terus dari dulu hingga saat ini. Lebih baik sekarang kau pikirkan nasib Om Bahar itu. Sepertinya ia sekarat, sambung Rahas dengan enteng. Jangan asal bicara, begik Ardi. Aku tidak bercanda, Ardi. Setelah kulihat ada yang bersarang di dalam tubuhnya itu. Sepertinya itu budak Aput. Apa? Ardi langsung duduk mendengar penuturan Rahas. Jadi yang dialami Om Bahar sekarang seperti yang pernah dialami kakakku. Berarti dia hanya menunggu waktu saja, ucap Ardi. Seketika hatinya terasa nyeri mengetahui kenyataan itu. Tak terasa air matanya mengalir. Tapi aku masih melihat cahaya di hatinya. Sepertinya ada yang membuat berumur panjang hingga kini. Mungkin karena ada sesuatu yang sangat ia ingin sampaikan. Menurutku seperti itu. Ardi segera menyeka air matanya. Jadi sekarang aku harus apa? Sebaiknya kau teruskan saja niatmu untuk membawanya berobat. Mana tahu ia bisa berbicara dengan menyampaikan apa yang selama ini yang membelenggu di hatinya, saran Rahas. Begitu ya. Baiklah. Terima kasih, Rahas. Ya sudah, aku sudah mengantuk, ujar Ardi seraya memejamkan matanya. Kebiasaan ya, selalu saja aku ditinggal tidur. Ujar kekesalan Rahas. Singkat cerita, pagi pun tiba. Matahari itu tampak begitu cerah ceria, tak seperti biasanya. Sepertinya akan ada berita baik hari ini, pikir Ardi. Zidan, apa kau punya kenalan yang bisa menyewakan kita mobil untuk ke kota? Gak ada, Kak. Aku gak punya teman yang punya mobil, dan orang sini juga tak ada yang punya. Ardi berjalan meninggalkan Zidan. Ia hendak berpikir sejenak. Hidan, apakah dia punya mobil? Kalaupun ada, aku tidak mau merepotkannya, ucap Ardi pelan. Tiba-tiba ucapan Hidan tempo hari membuat hatinya mantap untuk meminta bantuan kepada Hidan. Ia segera meminjam ponsel Zidan untuk menghubungi Hidan. Siapa tahu ia memiliki kendaraan roda 4 itu, dikarenakan ponselnya sedang tak punya kuota. Tidak butuh waktu yang lama, Hidan pun menjawab telepon dari Ardi. Ia juga mengizinkan Ardi untuk menyewakan mobil miliknya pada sahabat lamanya itu. Hal tersebut membuat Ardi terharu akan kebaikan Hidan. Ardi pun pamit sebentar untuk menjemput mobil itu ke rumah Hidan. Sementara itu, Zidan mengemasi beberapa barang lainnya yang penting untuk dibawa. Kemudian ia dan Selin membantu Bahar untuk naik ke kursi roda, agar lebih mudah untuk membawa Bahar kemana saja, tak perlu digendong lagi. Beberapa menit kemudian sebuah mobil Avanza Xenia putih berhenti di depan rumah Bahar. Ardi segera turun dan membantu Zidan untuk membawa barang bawaan dan Bahar masuk ke dalam mobil.
Namun entah mengapa ketika Bahar berusaha untuk diangkat masuk ke dalam mobil, tubuhnya begitu terasa sangat berat. Itu membuat Ardi dan Zidan kewalahan. Berulang kali mereka mencoba, tetap saja sama. Sepertinya mereka ditahan oleh sesuatu yang melarang mereka untuk membawa Bahar untuk ruqyah. Ardi menaikkan kedua alisnya pada Rahas yang sedang berdiri di sampingnya. Maksud Ardi, ia bertanya apa yang sedang terjadi, sebab ia tak melihat makhluk gaib di dekat Bahar. "Masih mau bertengkar di sana? Atau ku cekik kalian satu persatu?" Ancam Rahas pada semua jin yang tiba-tiba masuk bergerombol di tubuh Bahar. Mungkin karena takut, mereka semua keluar, kecuali jin yang sudah lama bersarang di tubuh Bahar, karena jin tersebut sudah menyatu dengan tubuh Bahar. Dan setelah dicoba lagi untuk mengangkat tubuh Bahar, akhirnya mereka berhasil. Saat Ardi sedang memperbaiki posisi Bahar, ia melihat mata Bahar tampak berembun, seperti hendak menangis. Ardi yang melihat itu seketika terhenyum melas. Ia mengelus pundak Bahar dengan maksud menguatkannya. "Kalian hati-hati ya. Kabarin kalau ada apa-apa," ucap Selin. Ia tak bisa ikut lantaran harus menjaga ibunya di rumahnya, karena Ismi tidak boleh terlalu capek. "Kami pamit ya kak, jaga ibu baik-baik. Doakan kami semoga selamat sampai tujuan, dan semoga bapak bisa sembuh." Pamit Zidan, matanya tampak berkaca-kaca, dan ia segera memeluk tubuh Selin dan ibunya. Ardi tersenyum tipis menyaksikan keharmonisan kakak beradik itu. Hati kecilnya sangat iri. Ia juga berpamitan kepada Selin dan Ismi di sana. "Kami menaruh harapan besar kepadamu, Kak," ucap Selin. Ardi mengangguk. Ia berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. "Ayo cepat, Kak. Takutnya ada warga yang sampai mengenali kakak. Nanti bakal ada masalah. Hingga perjalanan kita jadi terhambat," ujar Zidan. Ardi baru sadar. Ia langsung berjalan terburu-buru memasuki mobil. Ia duduk di kursi pengemudi, sedangkan Zidan duduk di belakang bersama Bahar. Untung saja Ardi pintar mengendarai mobil, karena dulu ia selalu menyetir mobil rombongan tim Gresipol untuk bertanding. Mobil pun mulai berjalan meninggalkan rumah dan desa. Syukur saja perjalanan ke kota lancar jaya. Tetapi Ardi berhenti sebentar di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Ardi dan Zidan bergantian, takut meninggalkan Bahar sendirian di mobil. Ketika sudah giliran Zidan, ia pun turun dari mobil, sedangkan Ardi masuk kembali ke dalam mobil. Ardi menoleh ke belakang, melihat lelaki tua itu dengan tatapan sedih. Ia tak menyangka akan kehilangan Bahar juga. Entah bagaimana sakitnya anak dan istri Bahar jika mengetahui umur Bahar tidak lama lagi. Ardi menghembus nafas panjang sambil menutup matanya. Ia harus belajar ikhlas mulai dari sekarang, agar ketika waktu itu datang, ia tidak begitu merasa sakit. Ia pun membuka matanya dan menatap keluar. Di tengah asik menatap itu, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di seberang jalan terlihat ada seorang wanita yang tampilannya begitu lusuh dan acak-acakan. Tatapannya juga terlihat begitu kosong. Kantung matanya juga terlihat amat jelas dan bibirnya pucat kering. Entah mengapa sejak Rabia meninggal, ia jadi suka gak tega melihat wanita bersedih. Ia segera turun dari mobil dan menghampiri wanita tersebut. Setelah ia sudah berada di dekat wanita itu, ia pun menyapanya. Ardi berusaha mengajaknya bicara, tapi wanita itu tak menggubrisnya sama sekali. Wanita tersebut hanya diam, terlihat sekali banyak beban di pikirannya. Ardi menuntun wanita itu menuju ke warung terdekat untuk diberi minum. Setelah mengambil dan membayar roti beserta air mineral di warung, ia pun memberikannya pada wanita tadi. Tapi sama saja, wanita itu tak kunjung merespon Ardi. Hati Ardi makin sakit, tak kalah melihat luka goresan di tangannya yang cukup banyak, dan masih ada jejak darahnya yang sudah mengering. Apakah wanita ini sedang depresi? Pikir Ardi. Kemudian Ardi berinisiatif untuk menyuapi wanita itu. Namun dia tetap membisu dan tak mau membuka mulut. Bentar, dia ini orang atau hantu? Tanya Ardi pada diri sendiri. Mendengar ucapan Ardi, wanita itu perlahan menoleh. Matanya terlihat begitu lelah. "Aku manusia, tapi jiwaku sudah mati," lirihnya. "Hah? Gimana maksudnya?" Ardi tak paham. "Aku sudah tidak punya semangat untuk hidup di dunia ini. Orang yang sangat kucintai mengacuhkanku,
bahkan memintaku untuk memutuskan hubungan dengannya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalian suami istri?" tanya Ardi. Wanita itu hanya mengangguk pelan. "Bodoh sekali dia menyanyiakan wanita setulus dirimu. Ia pasti akan sangat menyesal telah membuangmu begitu saja. Karena aku sudah pernah merasakan hal yang sama, menyakiti hati wanita yang tulus mencintaiku." Rahang Ardi mengeras merasa geram. "Sepertinya tidak, sebab ia sangat mencintai masa lalunya yang sudah sangat lama meninggal." Akhirnya air mata itu pun jatuh membasahi pipinya. "Astaga, terus kenapa dia menikahimu?" sergah Ardi. "Aku tidak tahu. Dia tak memberitahuku. Dia hanya bilang suatu saat nanti aku akan tahu," rintihnya. Memangnya semenarik apa sih masa lalunya sehingga wanita setulus ini acuhkan? Ardi mengomel dalam hati. "Beritahu aku namanya biar ku santet dirinya. Aku geram sekali." "Namanya Kak Ardi." "Aduh, di sini kakak rupanya." Teriakan Zidan tersebut memotong jawaban wanita itu. Lalu Zidan pun berlari kecil ke arah Ardi. "Ada apa Zidan? Om Bahar baik-baik saja?" "Iya, ayo kita lanjutkan perjalanan. Takut pulangnya kemalaman, Kak," pinta Zidan. Ardi pun mengiyakan. Roti dan air mineral tadi ia langsung berikan kepada wanita itu, lalu berjalan terburu-buru menuju mobil mereka kembali. "Tunggu." Ardi dan Zidan spontan berbalik badan menghadap wanita itu, dan wanita itu tersebut segera mendekati mereka berdua. "Apa kalian Ardi dan Zidan? Apa Bahar itu ayahmu?" sambungnya sambil menunjuk Zidan. "Iya, kenapa?" tanya Zidan heran. Wanita itu seketika terbelalak dan bibirnya bergetar. Tangannya perlahan-lahan memegang kedua sisi pipi Zidan. Melihat itu, Zidan tak mencegahnya. Setelah memegang pipinya, tangan wanita tersebut turun kedua lengan Zidan sambil menatapnya dari atas hingga bawah. "Kau Zidan, adik laki-lakiku satu-satunya kan?" Zidan melirik kepada Ardi, seakan-akan lirikannya itu menanyakan. "Kau Kak Nadhira?" tanya balik Zidan begitu semangat. Ia sulit mengenalnya karena mereka sudah lama tak bertemu, dan penampilan Zira saat itu begitu lusuh. Ia mengangguk, kemudian keduanya itu saling berpelukan dengan hangat. Mereka berdua tak mampu membendung air matanya, hingga tangis keduanya pecah seketika. Tangis histeris Zira mengundang banyak orang untuk menyaksikan mereka. Ardi menangis haru melihat kedua akhirnya bertemu. "Ya ampun Zidan, kau sekarang sudah besar sekali, malah lebih tinggi dari kakak," ucap Zira di tengah-tengah tangisannya. Zidan bergeming. Ia masih terus tenggelam dalam rasa haru itu. Bahkan bajunya sudah basah karena air matanya seperti air terjun yang turun tak berkesudahan. Sudah cukup lama mereka berdua menangis. Ardi baru sadar jika di depannya saat ini adalah wanita yang sudah menikah dengan sahabat kakaknya itu, yakni Raffi. Pucuk dicinta ulah pun tiba. Tak disangka-sangka ia bertemu dengan Zira secepat ini. Ia sulit mengenalinya karena dahulu ia hanya sekilas melihat Zira. Di tengah asyik merasa melo melihat kedua saudara itu bertemu kembali, Ardi terhenyak karena ia baru ingat kalau Bahar tengah sendirian di dalam mobil. Ia mengajak Zidan dan Zira untuk segera masuk ke mobil. Keduanya pun mengangguk patuh. Mereka bertiga pun berlari kecil menuju ke sana. "Bapak!" pekik Zira ketika ia sudah ikut masuk ke dalam mobil. Hatinya tampak begitu sakit melihat sang ayah terbaring lemas tak berdaya. Ia memeluknya dan menangis di dalam dekapan itu. Tangisan Zira itu membuat Bahar jadi terbangun. Terlihat dari mata Bahar yang begitu terkejut melihat seorang wanita sedang memeluknya sambil menangis pilu. Namun setelah Zidan memberitahu jika wanita itu adalah Zira, Bahar semakin terkejut. Matanya memanas. Air mata pria tua itu akhirnya menetes kala Zira mendongak dan menatapnya. Sepertinya ia sangat ingin membalas pelukan sang sulung. Tapi apalah daya, ia tak bisa bergerak sama sekali. Begitu banyak yang Zira ceritakan pada mereka bertiga di dalam mobil, secara terperinci. Entah mengapa pikiran Ardi, Raffi sudah bersekutu dengan Abud. Sebab bagaimana jin menggunakan penutup kepala itu bisa menghuni rumah Zira dan Raffi. Apa tidak ada yang mencurigakan dari Raffi selama kalian menikah?
Tanya Ardi. Tidak, kecuali ia selalu berbicara dengan hantu begitu romantis. Ardi terdiam lagi. Ia mencoba lagi menyusun puzzle-nya. Tunggu sebentar, katamu dia selalu melakukan ritual di bawah gudang setiap malam Jumat. Dan kalau habis melakukan ritual itu, dia selalu keluar bertelanjang dada dan tersenyum sumringah. Sira mengangguk. Dengan otaknya yang dangkal itu, Ardi begitu kesulitan untuk menebak apa sebenarnya yang terjadi. Tidak mungkin. Ada apa, Kak? Tanya Zidan. Entah kenapa pikiranku malah ke arah yang salah. Aku berpikir kalau Raffi tidak sedang melakukan ritual untuk mencari Tante Asih, tetapi ritual. Ardi tak melanjutkan ucapannya. Ia segera menyalakan mesin mobilnya. Sirah, beritahu aku di mana rumahmu. Maaf ya Zidan, kita tunda dulu pengobatan Om Bahar. Aku janji, habis dari rumah Sirah, kita langsung ke tempat rukiahnya. Soalnya firasatku tiba-tiba tidak enak. Apa kau punya anak dari pernikahanmu dengan Raffi? Tanya Ardi buru-buru. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.